Akhirnya, Senjo pergi juga meninggalkan rumah untuk hidup mandiri. 그리고 또 알았어. Hani terlihat sangat sedih karena tidak serumah lagi dengan Senjo. 버렸어. 정말 애도 싫은 소리 들어도 Saat berada di lapangan tenis, Hani nampak sangat tidak bersemangat. 괜찮아냐? 미안해. Bahkan ketika bola tenis mengenai Hani tidak merasakan sakit. 이상하지 않아? 왜? 백승조 Hani sudah benar-benar linglung sekarang. Salah satu anggota yang melihat perubahan sikap Hani langsung membicarakan tentang Hani. 뭐하네? Mereka berkata mengenai penyebab perubahan sikap Hani. Bahwa Hani sangat terpukul setelah ditinggal pergi Senjo. 너 나한테 저녁 살 마음이 Melihat Hani yang sangat kacau, Kyungsu coba merubah suasana hati Hani. 따끈따끈한 정보가 여기 있어갖고 뭐 알려줄까 했는데 Awalnya, Hani menolak ajakan Kyungsu. Namun, setelah Kyungsu bilang ia akan memberitahu informasi tentang Senjo, Hani langsung berubah menjadi sangat bersemangat. 그보다 그 정보라는 뭐 너도 알다시피 승조는 나한테 숨기는 게 없다. Malam harinya, Kyungsu dan Hani datang ke sebuah restoran. 데가 여기예요? Kyungsu berkata bahwa ini adalah tempat kerja Senjo. Kyungsu juga yang mengenalkan Senjo pada manajer restoran itu. 아니야. 네. Saat sedang memilih makanan, tiba-tiba Senjo datang untuk melayani Hani dan Kyungsu. 연어 간장구이 세트입니까? 헬리 구운 치킨입니까? Hani sumringah melihat Senjo. Tapi Senjo terlihat tidak suka karena Hani tahu ia kerja di sini sekarang. 그냥 입도 뻥끗하지 마라. Hani melihat ada pengumuman lowongan pekerjaan di restoran itu. Dengan semangat, ia mencoba melamar. 네. 열심히 하겠습니다. Tapi kenyataan mengecewakan. Heralah yang lebih dulu melamar pekerjaan itu. 한 발 늦었구나? Melihat Hera sekarang bisa kerja bersama Senjo, Hani nampak murung. 내일로 좀 넘겨주면 안 될까? 네? Malam berikutnya, Hani, ibu Senjo, dan Enjo menyamar saat akan berkunjung ke restoran tempat Senjo bekerja. 형, 고기들 Tapi tetap saja Senjo bisa mengetahui kalau itu adalah Hani, ibu dan adiknya. 빨리 해. 먹었지? Keesokan harinya, Hani datang lagi ke restoran tempat kerja Senjo. Tapi ia dilayani oleh Hera. 왜 네가 일부러 오는 거야? 손님께서 Setelah sekian lama di restoran, Hani akhirnya memiliki ide untuk mengikuti Senjo pulang secara diam-diam. Hani tak menyangka kalau Hera juga sedang menunggu Senjo. Dan ternyata Senjo dan Hera pulang bersama. 단순히 같은 방향이어서 같이 가는 걸 거야. Hani terus mengikuti Hera dan Senjo hingga sampai ke sebuah apartemen. Sekian lama menunggu, ternyata Hera tidak keluar juga. Hani jadi berpikir kalau Senjo dan Hera kini tinggal bersama. Hani terlihat sangat terpukul. Berhari-hari, Hani terus lesu tak bersemangat. Bahkan di kampus, Hani termenung sendiri. Sedangkan Min-ah dan Juri asyik mengobrol. 동거?
Melihat Hani seperti itu, Juri dan Min-ah berinisiatif untuk berbicara langsung dengan Senjo. Mereka mengkonfirmasi tentang dugaan Hani kalau Senjo tinggal serumah dengan Hera. 똥꼬리 뭔데? Saat Min-ah dan Juri menghampiri Senjo, mereka berkata pada Senjo dengan nada tinggi bahwa beberapa hari yang lalu Hani mengikuti Senjo dan Hera. 야, 불쌍하게도 Ia menunggu di luar apartemen Senjo lebih dari 1 jam. 그것도 동거까지 해야 되는 거야? Mereka menyuruh agar Senjo berkata jujur. 남자답게 확실히 말하란 말이야. 그래. Tapi setelah Senjo berkata bahwa ia akan mengatakan hal yang sebenarnya pada Hani, kedua sahabat Hani baru menyadari bahwa Hani adalah tipe orang yang sensitif. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud agar Senjo berhenti menyukai Hera. 그러니까 이제 그만 포기하라고 말해. 우리가 하고 싶은 말이 이거야. Setelah kedua teman Hani pergi, Senjo tersenyum. Sepertinya ia tidak menganggap serius dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Saat duduk sendirian, tiba-tiba Senjo menghampiri Hani. Hani jadi gugup. Ia berusaha menghindari Senjo. Lalu Hani pamit pergi, tapi Senjo mencegahnya. Senjo bilang untuk menemaninya sebentar karena ia sedang menunggu seseorang. 누가 차려주기도 하고. Tak lama kemudian, datanglah seorang gadis menghampiri mereka. 하고 있는 파랑대에 와보니까 Rupanya, gadis itu adalah murid Senjo dan Hera. 말씀 많이 들었어요. Senjo dan Hera menjadi guru les privat gadis itu. 많이 기다렸니? 아니요, 금방 왔어요. Mengetahui kenyataan yang sebenarnya, Hani langsung ceria kembali. 여기까지 해결되니까. Karena sadar bahwa ia hanya cemburu tanpa alasan yang benar. Di rumah, Hani membuat coklat spesial yang akan ia berikan pada Senjo. 초콜릿만 드실 때 겨우 원래 한이로 되돌아온 것 같다. 이것도 맛이 안 Setelahnya, Hani pergi ke restoran tempat Senjo kerja menaiki taksi. 나 비가가 Namun, di tengah perjalanan, taksinya mogok. Dan keadaan di luar sedang hujan deras. Akhirnya, Hani memutuskan untuk berjalan kaki menerjang hujan. Sesampainya di restoran, Senjo dan Hera terkejut melihat Hani yang basah kuyup dan nampak menggigil kedinginan. 진주야. Tiba-tiba Hani jatuh pingsan. Hani. Manajer Senjo menyarankan agar Senjo membawa Hani pulang. 비워서. 구급차 부르지 않아도 괜찮겠습니까? Senjo mau mengantarkan Hani pulang ke rumah keluarganya. Tapi saat hujan deras seperti ini, tidak ada angkutan umum yang beroperasi. 야, 너 입맛에 들어와. Akhirnya Senjo memutuskan untuk membawa Hani ke apartemennya. 와, 생각보다 넓다. Sesampainya di apartemen, Senjo menelpon ibunya. Ia memberitahukan ibunya untuk segera menjemput Hani. Karena Senjo bersama Hani saat ini. Ibu Senjo senang sekali mendengar Senjo dan Hani bersama. Karena tidak ingin mengganggu mereka, maka Ibu Senjo berkata bahwa ia tidak mau menjemput Hani dengan alasan hujan sangat deras. Dan langsung menutup teleponnya. 어머니, 여보세요. 되니까 오늘 밤은 여기서 푹 쉬게. Di restoran ayah Hani, telepon berdering dan Jungu mengangkatnya. 네, 소팔복 국수입니다. Ternyata yang menelpon adalah ibunya Senjo. Ia ingin berbicara dengan ayah Hani, tapi Jungu bilang kalau ayah Hani sedang sibuk. Ibu Senjo menyampaikan pesan pada Jungu untuk ayah Hani.
Ia menceritakan bahwa sekarang Senjo dan Hani sedang bersama dan Hani akan menginap di apartemen Senjo. 거거든요. Jungu langsung syok mendengar hal itu. 그분이 집에서 Jungu bertanya pada ayah Hani di mana tempat Senjo bekerja. 난 이제 어떻게 알아? 어디 가게에서 거기서 닭을 판다나? 아니, 이제. Sampainya di restoran tempat Senjo bekerja, Jungu basah kuyup. Dan manajer Senjo agak takut untuk menolongnya. 흥분하는 거. Saat akan tidur, Hani disuruh Senjo tidur di ranjang dan Senjo mengalah tidur di bawah. 그냥 내가 아래에서 잘게. Tapi karena Hani terus cerewet, Senjo langsung naik ke atas tempat tidur. Dan mereka tidur bersama di satu ranjang. 나 긴장하는 거야. Saat tidur, Hani sangat rusuh. Sehingga membuat Senjo tidak bisa tidur. Selanjutnya, Hani dan Senjo berangkat ke kampus bersama. Mereka melihat para mahasiswa ramai berkumpul di satu tempat. Senjo dan Hani yang baru saja datang penasaran dengan apa yang terjadi. Akhirnya mereka pun melihat kerumunan itu. Mereka kaget mengetahui apa yang terjadi. Ternyata ada sebuah pengumuman yang isinya mengenai Senjo dan Hani yang bermalam bersama. 어머니! Ternyata itu semua adalah ulah ibu Senjo. 그럴 수밖에 없는 이상한 변장법. 제발. 야야, Di apartemen Senjo, setelah selesai mandi, tanpa sengaja Senjo menemukan coklat milik Hani. Coklat itu tertinggal. Senjo membaca sebuah catatan dari Hani, kemudian ia tersenyum. Ia mencoba mencicipi coklat itu. Karena rasanya tidak enak, Senjo berhenti memakannya. Di lapangan tenis, saat Hani sedang mengambil beberapa bola tenis dan memasukkannya ke dalam keranjang, tiba-tiba seseorang datang dan berkata, "Hani, ayo berkencan." Ternyata lelaki tersebut bernama Gite, dan Kyungsu juga ternyata sudah mengenal Gite. 뭐라는 거야? Gite juga termasuk salah satu pria populer di kalangan para mahasiswi. 아, 야, 너 눈들 온 김에. Hani nampak masih terheran-heran, karena seumur hidupnya ini pertama kalinya ada pria yang mengajaknya berkencan. 한이가 백승주 좋아하지? 그럼 또 보자. Karena telah diberitahu Hani kalau ada pria di kampusnya yang mengajaknya berkencan, Ibu Senjo melakukan penyelidikan terhadap Gite. Diam-diam, Ibu Senjo memotret Gite. Hal itu ia lakukan karena menganggap Gite adalah saingan Senjo. 승주의 라이벌인 걸. Beberapa waktu kemudian, Hani mengajak Gite untuk berkencan. Mereka ke restoran tempat Senjo bekerja. Hani sengaja ingin membuat Senjo cemburu dengan memperlihatkan kalau ia sedang berkencan dengan Gite. 재밌겠다. 그리고 또 뭐야? 맛있는 것도 먹고. Tapi Senjo nampak tak peduli akan hal itu. 맛있게 했어요? Keesokan hari saat di perpustakaan, Hani terlihat sedang memperhatikan Senjo dari kejauhan. 마음은 전혀 나한테 없. Tiba-tiba Gite menghampiri Hani. Gite berkata pada Hani untuk melupakan Senjo. Dan lalu mencoba untuk mencium Hani.
Tak disangka Jungu datang menghampiri dan langsung berkelahi dengan Gite. 얘 더 길잖아. 뭐라 씹을까, 너? 미라. Mendengar keributan itu, Senju menghampiri mereka dan berkata, meskipun kalian saling membunuh, tetap saja satu-satunya orang yang Hani sukai adalah aku. Lalu Senju merangkul Hani sambil bilang, ibuku menyuruh kami untuk makan malam bersama. Beberapa hari kemudian, Hani dan Enjo berkunjung ke tempat kerja Shinjo dan Kyungsu di sebuah tempat wisata. 화났어? 부모님은? 아빠는 아이고, 한이야. 한이 왔구나. Tak lama berselang, Hera juga datang ke tempat itu. 내가 잘 지냈어? 우리 별장에 Hani nampak kesal melihat Hera yang terus mendekati Senjo. 이번엔 그냥 해라고 아예 그냥. Lalu Kyungsu mengajak Hani berbicara berdua. Kyungsu bilang kalau ia sudah menyiapkan rencana untuk mendekati Hera. 왜 파이팅 하자니까. 자, 해. Akhirnya mereka semua berkumpul. Kyungsu mengarahkan semua orang untuk mengikuti sebuah game menjelajahi hutan. Kyungsu mengatur agar ia bisa satu tim dengan Hera. Di saat itu, Hera nampak mencari-cari keberadaan Senjo. 하다리 오고 타고. 못 믿는. Hani berada satu tim dengan Enjo. Mereka ditugaskan untuk mencari stempel yang sudah diletakkan di berbagai lokasi di hutan. Di sisi lain, Hera dan Kyungsu mulai melakukan pencarian stempel. Kyungsu mencoba mencari kesempatan pada Hera. Saat Hani dan Enjo beristirahat di tengah hutan, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh yang menakutkan. 이때는 Suaranya makin terdengar jelas. Hani dan Enjo lari ketakutan. Ternyata Jungu juga ada di hutan itu. Seperti biasanya, ia pasti mencari Hani. Jungu mendengar teriakan Hani. Ia mencoba menuju ke arah sumber suara. Tiba-tiba Hani tergelincir dan terperosok ke dalam tebing. Enjo jadi sangat panik. Kembali ke Jungu, ia menemukan topi Hani yang tersangkut di ranting pohon. Saat ia mencoba mengambil topinya, Jungu malah terperosok dan jatuh. Di sisi lain, kini Hera dan Kyungsu telah kembali dari hutan. Hera membantu Kyungsu berjalan karena Kyungsu sangat lemah. Senju menanyakan keberadaan Enjo dan Hani pada Hera. Hera bilang kalau Enjo dan Hani lebih dulu berjalan. Ia tidak tahu kalau Hani dan Enjo belum sampai juga. Seketika Senjo langsung bergegas mencari Hani dan Enjo. Di hutan, Enjo nampak berusaha untuk melindungi Hani, walaupun ia sebenarnya juga sangat ketakutan. 인조야. Akhirnya, setelah lama mencari, Senjo bertemu juga dengan Hani dan Enjo. 뭐 좀 안 도와주나? Dan Junggu pun berhasil diselamatkan oleh Senjo. 백성한테 이런 꼴을 보이다. Pagi harinya, Hani duduk di bangku taman di bawah pohon yang rindang.
승주야. Tiba-tiba Senju datang menghampiri Hani. 내 맘 모르냐? Lalu Senju menciumnya. Tapi ternyata itu mimpi. Hani pun terbangun. Ia merasa seperti dicium sungguhan. 꿈이었구나. Di kejauhan, rupanya ada Enjo yang nampak gugup karena habis melihat sesuatu.